Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak di rumah beserta keluarga diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang tercinta, dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Mus akan menyampaikan materi, ya tentunya materi lanjutan dari Pondok Ramadan, yakni tentang tata cara sholat Idul Fitri. Marilah sebelum materi ini saya sampaikan, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk pertemuan ini materi yang saya sampaikan adalah meliputi materi yaitu hukum sholat Id, waktu sholat Id, tempat sholat Id, amalan apa saja yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, dan tata cara sholat Id. Apa hukum sholat Id itu anak-anak? Hukum sholat Id adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan menurut ulama ada yang mengatakan fardu ain, yakni fardu atau kewajiban yang dilaksanakan masing-masing individu. Nah, sholat Id anak-anak disunahkan oleh Allah kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang yang sedang berhalangan misalkan haid pun dianjurkan untuk datang di tempat sholat Id. Tentunya tidak ikut sholat tetapi mendengarkan khotbah atau ceramah dari Idul Fitri tersebut. Nah, kapan sholat Idul Fitri dilaksanakan anak-anak? Sholat Idul Fitri dilaksanakan adalah tanggal 1 Syawal. Nah, tentunya mulai pagi, yakni kurang lebih dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke barat. Kurang lebih jam 6, jam 6.30 ya. Anak-anak, ini ada perbedaan. Kalau sholat Idul Fitri ini boleh diundurkan, artinya misalkan biasanya jam 6 boleh jam 6.30. Tujuannya agar kaum muslimin masih diberi kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, karena waktu yang utama zakat fitrah dilaksanakan sebelum sholat Id dimulai. Sedangkan kalau sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal. Ini agar orang-orang dapat segera menyembelih binatang kurbannya. Di mana sholat Id itu dilaksanakan? Sholat Id dilaksanakan adalah lebih utama di tanah lapang anak-anak ya, di tempat terbuka. Ini demi untuk syiarnya agama Islam. Nah, bila keadaan terpaksa tidak bisa, hujan atau banjir, maka tetap di masjid atau di musola. Selanjutnya anak-anak, amalan apa saja sih yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri sesuai yang tuntunan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, anak-anak dianjurkan untuk mandi dan berias sebelum berangkat sholat. Nah, ini anak-anak dianjurkan mandi sebelum berangkat sholat sunnah. Tentunya mandi menyeluruh mulai ujung rambut sampai ujung kaki atau mandi besar ya. Dan setelah mandi disunahkan untuk berhias ya, berhias memakai minyak wangi, baju baru. Nah, ini untuk laki-laki. Sedangkan menurut pendapat untuk perempuan tidak dianjurkan bersolek atau berhias ya. Tentunya cukup memakai mukennah atau memakai baju yang menutup aurat ya. Selanjutnya, sebelum sholat Idul Fitri ini dianjurkan untuk makan terlebih dahulu ya, sesuai anjuran Rasulullah atau mencontoh Rasulullah. Ini kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan dulu. Beda kalau sholat Idul Adha ini tidak disunahkan makan dulu ya. Selanjutnya, amalan yang dilakukan adalah mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang. Berangkatnya dari jalan yang sebelah kanan misalkan, nanti setelah selesai sholat Id ya, Id ini ada dua, Idul Fitri atau Idul Adha, pulangnya jalan yang berbeda ya. Tentunya kalau kita ingin lakukan karena sunnah Nabi, kita mendapat pahala.
Amalan lagi yang dalam melaksanakan sebelum sholat id adalah kita dianjurkan atau disunahkan membaca takbir anak-anak ya. Membaca takbir kapan dimulai, yaitu mulai malam takbiran habis maghrib ya, atau malam 1 Syawal habis maghrib, baik di masjid, di mushola atau di rumah ya, sedang masak atau sedang menyapu atau apa, ini kita disunahkan ya. Bunyi takbirnya anak-anak sudah hafal semua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini membaca takbir ya. Dilanjutkan paginya anak-anak, maka disunahkan kita sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat Idul Fitri. Nah, sholat sunnah Idul Fitri anak-anak ini sangat utama berjamaah di tanah lapang. Tetapi misalnya ada kondisi yang tidak terduga, atau karena lidarurah, karena ada bahaya atau karena ada gangguan, seperti contohnya sekarang ada wabah, maka dibolehkan anak-anak sholat di rumah ya. Boleh sendirian atau lebih utama berjamaah dengan keluarga. Nah, berikut tata cara sholat Idul Fitri. Nah, ini sholat Idul Fitri sebenarnya persis atau sama dengan sholat sunnah yang kita laksanakan sehari-hari anak-anak, seperti sholat sunnah qobliyah 2 rakaat atau ba'diyah 2 rakaat. Nah, cuma yang membedakan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha ini ada tambahan setelah takbiratul ihram. Di rakaat pertama anak-anak ini ada tambahan, yakni membaca takbir sebanyak 7 kali ya. Nanti lebih jelasnya lihat praktek tata cara sholat Idul Fitri. Sedangkan di rakaat kedua ini ada tambahan 5 takbir ya. Nah, itu aja, selebihnya sama, mulai dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di tempat sujud sampai salam. Yang jelas dilaksanakan 2 rakaat dan ditambah takbir yang pertama 7 kali, yang rakaat kedua 5 kali. Nah, dalam takbir 7 kali, di sela-sela tiap takbir nih disunahkan atau membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Ini baiklah anak-anak, untuk ringkas waktu, langsung saja anak-anak menyimak praktek sholat ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan anak-anak di rumah, karena sekarang Surabaya sedang ada termasuk kategori PSBB, tidak boleh berjamaah bersama-sama berkumpul di tempat terbuka, maka boleh jadi anak-anak nanti sholat di rumah. Silahkan dipraktekkan ya anak-anak ya. Ini adalah praktek sholat, silahkan disimak dengan baik ya. Berniat ketika takbiratul ihram. Ini Pak Mus praktek dengan anak-anak remas Masjid Darut Taqwa. Setelah takbir membaca iftitah atau boleh tidak membaca. Nah, ini takbir ya. Rakaat pertama 7 kali takbirnya. Nah, setelah takbir boleh membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah.
Nah, ini kita masuk rakaat kedua, diawali dengan takbir 5 kali. Setelah takbir 5 kali dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah ya. Sebagaimana sholat-sholat yang lain, sholat pendek, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud, terus salam ya. Untuk surat pendeknya boleh terserah ya, dibaca surat apa terserah yang dibaca. Nah, ini 2 rakaat anak-anak setelah salam, maka dilanjutkan dengan imam atau salah satu ada yang khutbah Idul Fitri anak-anak ya. Maka itu sunnah, andaikan nanti di rumah tidak ada khutbahnya juga sah-sah saja sholatnya. Tetapi alangkah baiknya ada yang mewakili untuk khutbah ya, ayah atau kakak untuk khutbah dengan singkat. Lebih jelasnya nanti syarat-syarat khutbah bisa dipelajari ya. Selanjutnya amalan saya lanjutkan anak-anak ya. Amalan di hari raya Idul Fitri adalah saling mendoakan. Nah, setelah Idul Fitri biasanya kalau sholat kita saling bertemu, maka ucapan yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum ya. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita. Ya, saya kira itu dulu ya anak-anak. Saya sampaikan tadi tata cara sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua dan kita ya. Kita semua diberi oleh Allah hidayah dan sehat selalu. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Pak Mus mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.